Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak Andreas, pengajar IPS di SMP Negeri 2 Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Anak-anakku, pada hari ini pertemuan materi daring yang pertama di semester ganjil tahun 2021-2022. Pertemuan pertama kita akan membahas materi tentang ruang dan interaksi antar ruang, di mana nanti kita akan membahas berbagai macam materi, misalnya apa yang disebut sebagai ruang, apa itu yang disebut sebagai interaksi antar ruang. Maka pada hari ini silahkan kalian mempersiapkan diri agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian konsep ruang. Ini ya, konsep ruang. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh-contoh interaksi keruangan antar wilayah di negara kita Indonesia. Sedangkan yang keempat, kalian diharapkan dapat menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian masing-masing. Ini bagian yang keempat. Kemudian yang kelima, kalian diharapkan dapat menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, inilah tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Saya harap kalian dapat memahami apa yang akan kita lakukan pada pertemuan ini. Sebelum kita memasuki materi, kita atau Bapak akan membeberkan atau membahas uraian bagian pertama tentang materi. Dalam prawacana ada semacam bentuk pemaparan yang akan membawa kalian supaya dapat memahami materi dengan mudah. Nah, di sini isinya adalah seperti ini. Manusia tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruang memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, inilah memiliki karakteristik, artinya nanti setiap daerah itu mempunyai potensi yang berbeda-beda satu sama yang lainnya, sehingga karena perbedaan itu mereka akan saling mencukupi kebutuhan, di mana daerah lain membutuhkan karakter-karakter yang dia miliki agar dapat digunakan di tempat lain. Misalnya, tempat kamu menghasilkan sayuran, tempat yang lainnya menghasilkan ikan, tidak menghasilkan sayuran, maka tempat yang lain akan mengambil sayuran di tempat kamu. Kamu atau kalian tempatnya juga akan mengambil ikan dari daerah yang mempunyai potensi karakteristik ikan. Nah, interaksi tersebut tidak hanya berupa komoditas, tetapi juga interaksi sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Itu gambaran materi kita pada pertemuan pada hari ini. Nah, lanjut ke pengertian ruang. Sebelum membahas materi, tentunya kalian juga harus tahu apa itu ruang. Pengertian ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pada bab 1 pasal 1 ayat 1 sebagai berikut. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, kemudian ruang lautan, ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah
tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ini menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Sedangkan menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang atau space adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini pengertian ruang. Kamu perhatikan baik-baik tentang ruang. Nah, selain ruang, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan apa interaksi antar ruang. Kalau dalam bagian pertama tadi kita membahas ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itu ruang. Sementara interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya serta keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Ini pengertian interaksi antar ruang. Nah, ini adalah kondisi yang dibutuhkan dalam interaksi antar ruang. Ini yang pertama adalah saling melengkapi atau komplementari atau regional komplementari. Apa itu saling melengkapi? Yaitu kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Contohnya ini. Wilayah A surplus sayuran. Wilayah B surplus surplus ikan. Tetapi dia nggak punya sayuran. Maka dia akan membeli sayuran dari wilayah atau tempat A. Sementara wilayah A yang surplus sayuran tidak mempunyai ikan akan membeli di wilayah B. Nah, ini kondisi yang pertama, kondisi untuk saling melengkapi. Kemudian bagian yang kedua, kondisi yang dibutuhkan adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Untuk lebih jelasnya, kalian lihat di gambar ini. Wilayah A surplus sayuran minus ikan. Wilayah B surplus ikan minus sayuran. Wilayah C surplus ikan minus sayuran. Nah, wilayah C akan mengambil kekurangannya berupa sayuran di tempat wilayah A. Kenapa? Karena mengingat jaraknya lebih dekat, maka biaya yang dibutuhkan juga lebih dekat. Kemudian wilayah A yang tidak punya ikan, dia akan mengambil dari tempat C karena alasan yang sama, jarak dan biaya yang lebih murah. Sementara sementara yang wilayah B
ini terjadi interaksi tetapi tidak intens atau tidak utama karena mengingat jarak dan biaya yang dikeluarkan untuk mencukupi kebutuhan akan kekurangannya. Misalkan sayuran dia harus mengambil ke wilayah A, ini membutuhkan waktu dan biaya yang lebih banyak. Inilah yang disebut kesempatan antara atau intervening opportunity, yaitu kondisi memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk yang dia butuhkan. Ini kesempatan antara merupakan kondisi atau syarat yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Ini contohnya. Contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju ke wilayah B mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa dilalui. Ini akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B, mengingat jalan yang di sana rusak dan tidak bisa dilalui. Ini kemudahan transfer atau transferability. Nah, dari pembelajaran di atas, kesimpulan apa yang dapat kalian tarik? Setidaknya ada 4 kesimpulan yang bisa kita tarik atau yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah yang satu dengan wilayah lainnya. Kesimpulan yang ketiga, dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan dengan ruang yang lainnya. Yang keempat, ini tentang interaksi antar ruang. Perbedaan karakteristik ruang di setiap wilayah memunculkan yang namanya interaksi antar ruang. Ini kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini tentang materi ruang dan interaksi antar ruang. Nah, setelah kita mempelajari materi di atas serta sudah mengambil kesimpulan atas materi, ada 5 latihan untuk evaluasi mandiri yang harus kalian selesaikan di rumah dengan menggunakan atau dikerjakan dalam buku tugas kalian masing-masing. Ada 5 pertanyaan. Simak baik-baik pertanyaannya. 1. Jelaskan pengertian konsep ruang ya. Pengertian konsep ruang. 2. Jelaskan pengertian interaksi antar ruang. Pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, sebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia.
4. Sebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayah kalian masing-masing. Kelima, jelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Nah, inilah soal evaluasi mandiri yang Bapak harapkan kalian kerjakan. Kemudian nanti hasilnya kita kumpulkan di pertemuan di sekolah pada waktu yang ditentukan oleh Bapak selaku guru IPS kalian. Yang terakhir, mengingat hari ini kita masih dalam kondisi mengalami pandemi COVID-19, saya harap kalian selalu mengupayakan kesehatan diri kalian masing-masing dengan membudayakan memakai masker pada waktu keluar dari rumah kalian masing-masing, supaya kalian selalu terhindar dari bahaya penyakit COVID-19. Akhir kata, Bapak akhiri perjumpaan materi daring pada hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian kelak ketika kalian sudah menjalani kehidupan yang lebih baik. Oke, sampai jumpa. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.